Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga anggota Jemaat HKBP Perumnas Tangerang, salam dan selamat memasuki persekutuan ibadah keluarga malam ini. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing dalam kerendahan hati dan sukacita memasuki ibadah syukur pertanggangan keluarga. Mengucap syukur atas segala berkat pemeliharaan Tuhan Allah kita, menghitung-hitung kasih karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing hari lepas hari hingga pada malam ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kebenaran hamba-Nya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengucap syukur adalah merupakan penampakan pengakuan iman setiap orang percaya atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita, serta jiwa yang terbangun untuk memuji Dia, Yesus Kristus, Raja Gereja yang hidup. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika kau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika kau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang kau untuk selamanya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Penyayang, kami umat-Mu yang telah Engkau tebus dan selamatkan dari belenggu dosa dan maut, datang berseru-seru ke hadapan-Mu. Kepadamu sajalah mata kami tertuju dan berlindung di bawah kuat kuasa-Mu, supaya kami terhindar dari perlakuan-perlakuan kejahatan di dunia ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu ini, sedengkanlah telinga-Mu kepada permohonan kami. Jawablah hamba-Mu ini dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu, karena kasih-Mu di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan bacaan epistel pada pertanyaan keluarga kita malam ini, yakni kesaksian kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 10. Demikian bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melepas seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan mulus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang fadir tidak akan membara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang akan diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang bersekutu pada malam ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan wilayah atau pertanyaan keluarga kita, sebagaimana kita telah lakukan bersama pada minggu yang lalu. Marilah kita dengarkan bersama-sama, kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk dengar-dengaran pada sapaan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam persekutuan ibadah kita malam ini. Saya bacakan yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan: di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkat-tingkat dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada baiknya juga saya bacakan di dalam bahasa Batak, bahasa daerah kita, tertulis di dalam kitab Ende Siang Sisalomo bid 2 ayat 20 sahrudi ayat 10. Sono tidok lapatan nih bahasa Indonesia laki itu rupa suara nih hasubungan nih rohaku idam mengaroi bana marikat siang akadulu marhajinjam di atas nih akka rubiah tudus do hasubungan nih rohaku tu sada hije manantu anak nyusa idama jong-jong do ibana dibalik didorpi medulo sian jadela marlinang-linang ibana medulo sian taran dungi makuli mahasuluan ni rohak
didok mamandok a hehe mahoa leha soane rohaku na mau liutus jala ruang ai idam nunga salpu partaonan ngeliari nunga masohot dohot ariudan nunga pola muluk akka bunga-bunga di ladang nunga Jepang tiki parit dewa nunga pola terpigi suara ni adu titi di tanah kai pardue ni hawara pe nunga kamatoras jalamar bunga ya hawangu jalamar buak na angur ma aleha soloan rak na mau diutus jala luar ma ho ima saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kitab atau nats yang baru kita dengarkan bersama adalah salah satu kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Raja Salomo, yakni raja yang ketiga yang memimpin bangsa Israel atas pilihan Tuhan Allah. Di dalam perikop yang kita lihat bagaimana secara umum di dalam kitab Kidung Agung dari salah satu kitab yang dituliskan oleh Salomo, karena ada 3 Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama kita Amsal atau Goda Sian Raja Salomo yang mengungkapkan, mengajarkan bahwa hidup ini perlu disikapi dengan hati yang bijaksana, memperoleh hikmat pengetahuan yang daripada Allah. Bagaimana Tuhan Allah ketika Salomo berdoa, Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu, kuasa, kerajaan, kekayaan, atau wibawa sahana. Tapi Salomo katakan, jangan berikan kepadaku kekuasaan, kerajaan, ataupun kekayaan, karena itu sudah kau berikan kepada leluhur saya, kepada bapak saya, yaitu Daud yang dia gantikan. Tetapi berikanlah kepadaku hikmat kebijaksanaan, supaya aku berhikmat, memperoleh hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar ini. Begitu pentingnya Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimana Salomo yang telah dibangkitkan Tuhan Allah pada masa muda menginginkan sesuatu yang sangat berharga, supaya dia tahu, supaya dia mampu untuk memimpin bangsa menjalani hidup yang akan dia jalani, yaitu satu hal yang sangat penting, hikmat pengetahuan yang daripada Allah. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Salomo menjadi seorang raja yang bijaksana, namaruli roha nabisu, menjalankan tugas kepemimpinan sebagai raja yang berhikmat di tengah-tengah bangsa. Itu dia tuliskan di dalam kitab Amsal. Dan di dalam khotbahnya atau kitab pengkhotbah, kitab yang kedua juga merupakan rangkuman daripada khotbah-khotbah Sulaiman atau Salomo yang menekankan
Orang yang berhikmat untuk memperoleh hikmat, menerima pengetahuan untuk menyikapi hidup ini adalah terletak berpulang kepada prinsip hidup takut akan Allah. Ketakutan kepada Allah, takut dan setia taat kepada perintah-perintah Tuhan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena segala sesuatu di dalam pengalaman Salomo dalam khotbah atau kitab pengkhotbah itu dikatakan segala usaha manusia atau segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Tidak ada yang abadi yang memberikan pengetahuan kepada siapapun sehingga dia sungguh-sungguh menjadi orang yang berhikmat. Tung soalong hagugo ni manang ahak ina di tanahon mangalehong hatuaon rohana bisu na manugihot jolmai asasah tu hatuaon hidup biar tidak jauh bado parmulaan ni habis upon parmulaan habis kecuali dia mau takut dan taat kepada perintah Allah. Bagaimana kita untuk menyikapi hidup ini? Bagaimana orang yang mendapatkan hikmat pengetahuan atau yang memiliki hikmat pengetahuan, dia akan takut kepada Allah. Dan di dalam rasa takut dan taat kepada perintah Allah, dia mau berseru-seru datang kepada Dia, mengandalkan Dia untuk keluar dari benteng-benteng kehidupan, dari tembok-tembok pemisah, dari dinding-dinding penyekat yang memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan Allah sebagai penyelamat. Itu yang kita lihat di dalam Kidung Agung. Oleh Salomo menuliskan, dan semua tulisan pengalaman kerohaniannya dirangkum dalam satu kitab berupa kidung, nyanyian, pujian. Di dalam perikop yang saya bacakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat indah dilukiskan hubungan Allah dengan umatnya, hubungan Allah di dalam Kristus Yesus dengan gereja digambarkan sebagaimana hubungan orang yang diikat dengan cinta kasih. Allah digambarkan sebagai kekasih mempelai laki-laki, atau Kristus Yesus yang kita imani dalam perjanjian baru sebagai seorang mempelai laki-laki yang memadu cinta kasih dengan seorang perempuan, mempelai perempuan yang digambarkan atau merupakan gambaran daripada hidup gereja sebagai persekutuan umat orang percaya, Israel sebagai bangsa Allah. Sangat indah kita lihat di dalam perikop tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sapaan-sapaan mesra yang merupakan ungkapan cinta kasih, kerinduan yang mendalam dari seorang pemuda, dari seorang laki-laki, dari seorang mempelai kepada kekasihnya yang sangat dia sayangi. Ada ungkapan-ungkapan cinta kasih yang memberikan semangat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita tahu pujian sebagai ungkapan kasih kita kepada seseorang itu sangat memotivasi, merupakan potensi yang besar untuk memotivasi orang yang dikasihi bertumbuh atau ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Saya pikir kita semua sebagai bapak, sebagai ibu telah menjalani itu pada masa-masa muda kita. Bagaimana seorang bapak kepada istri,
Bagaimana kita sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga yang mengasihi istri kita sebagai pasangan hidup, atau sebaliknya. Saya pikir orang akan berkata banyak bahwa masa muda masa yang paling indah di dalam hubungan cinta kasih. Sering kita ungkapkan melalui nostalgia, yang kita ungkapkan seperti yang dituliskan, diperdengarkan oleh penyanyi-penyanyi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Masa yang sangat indah. Percakapan itulah yang kita lihat dalam perikop yang saya bacakan tadi. Mari kita ulang kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyimak kata-kata ini. Dengarlah kekasih, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku, kekasihku, serupa kijang. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok, melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara, menyapa, berbicara kepada. Ada ungkapan-ungkapan yang menumbuhkan kembali semangat hidup. Nah, kita lihat dalam perikop ini dikatakan kekasihku telah datang, dia meloncat-loncat di atas batu, di atas gunung, di atas bukit-bukit seperti anak rusa. Itu adalah gambaran metafora. Bagaimana Allah itu sebagai kekasih dengan sukacita dalam kerinduan, terdorong dari kerinduan untuk segera berjumpa dengan umat yang dia kasihi, yang disebut sebagai kekasihnya. Demikian juga bagaimana seorang kekasih atau seorang wanita yang telah bertunangan menanti-nantikan kedatangan pujaannya itu. Dia ada semangat mendengarkan suara, mendengarkan pujian, mendengarkan sapaan dari mempelai laki-laki. Atau di dalam iman percaya kita, sapaan dari Tuhan Allah yang penuh dengan belayang kasih, yang diungkapkan dengan kata-kata manis. Umatnya atau mempelai perempuan tadi, dia terbang, dia tergerak, ada semangat baru. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada yang membentengi, ada yang menyekap, ada yang menghalang-halangi. Bahwa dikatakan di dalam perikop tadi bahwa mempelai laki-laki itu yang digambarkan sebagai seekor anak rusa yang meloncat-loncat kegirangan, dia menengok dari jeruji, dari kisi-kisi, dari tingkap-tingkap di mana mempelai perempuan itu menanti-nantikan. Ada penyekat, ada ruang dan waktu di mana wanita itu sebagai kekasih atau jemaat umat Allah, sebagai orang yang menanti-nantikan kehadiran sang kekasih, berada di balik jeruji, di balik dinding atau tembok yang bisa. Ada ruang, waktu, dan tempat yang terpisah. Di situasi seperti itu adalah gambaran Bapak Ibu Saudara-saudara menyimak kembali sejarah perjalanan bangsa itu di dalam pengalaman Raja Salomo atau Sulaiman, penulis Kidung Agung ini. Pada masa itu ada sejarah yang tidak terlupakan, bahwa keadaan bangsa itu atau Israel sebagai keturunan Abraham yang menjadi milik kepunyaan Tuhan Allah berada di dalam ketakutan. Kenapa ada ketakutan Bapak Ibu Saudara-saudara?
Keadaan bangsa itu dibentengi oleh bukit-bukit, disekat oleh dinding-dinding penyekat, kecuali hanya melihat dari jeruji-jeruji jendela atau kisi-kisi dari ruang dan tempat itu sendiri. Keadaan bangsa itu pada masa itu ada di dalam ancaman penderitaan. Ada ancaman dari bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka tertawan, mereka terpenjara, terbelenggu, dan mereka sangat merindukan kapan dan bagaimana mereka itu boleh diselamatkan. Mereka tertekan, mereka mengalami ancaman-ancaman bahaya. Maka bukit atau gunung-gunung itu menggambarkan benteng-benteng kehidupan yang membentengi, yang melingkupi ruangan tempat di mana mempelai perempuan itu berada, melihat keluar. Allah yang menengok dia di dalam ruangan itu dari jauh, dari jendela-jendela. Ada kerinduan untuk berjumpa, tetapi tersekat, terhalang, terbentengi oleh kekuatan dunia. Melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Gunung dan bukit adalah gambaran atau simbol kekuatan, benteng pertahanan, kuasa, kekuasaan. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, dinding sebagai batas pemisah, dinding sebagai penghalang. Salomo menggambarkan bagaimana Tuhan Allah sebagai sang kekasih yang sedang datang seperti seekor anak rusa yang melompat-lompat di atas gunung itu, menginjak-injak kekuasaan itu, menginjak-injak kekuatan-kekuatan yang membentengi untuk meruntuhkan dinding-dinding penyekat di mana kekasihnya atau umat yang dia kasih itu berada. Di balik, dikatakan dalam ayat 9, berdiri di balik dinding kita sambil melihat dari kisi-kisi kekasih yang dikasihi, yaitu Allah yang datang berdiri. Berdiri di mana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika bangsa itu atau gambaran mempelai wanita itu ada dalam penantian namun terhalang oleh dinding penyekat, ada dalam penantian namun dia dikitari oleh benteng-benteng atau bukit-bukit yang kuat, kuasa-kuasa yang kuat. Namun Tuhan Allah dia lihat sebagai kekasih laki-laki yang datang seperti anak rusa, melompat-lompat, meloncat di atas bukit-bukit dan gunung-gunung. Itu berarti, mengandung arti bahwa Tuhan Allah yang digambarkan itu telah hadir datang, menginjak-injak kekuasaan-kekuasaan, kekuatan-kekuatan dunia yang membentengi kehidupan umat yang dia kasih. Dia mau datang untuk meruntuhkan dinding penyekat. Karena itulah dia katakan dalam firman itu, marilah kekasih. Dan juga dia mengaku di sana ada pengakuan dia telah datang menengok kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku bahwa mempelai wanita itu berbicara kepada dirinya, kepada hatinya, kepada sesamanya untuk mengajak bangun bangkit. Melihat bahwa Tuhan Allah telah turun menyatakan kuat kuasanya. Allah telah melawat umatnya. Sama seperti pengakuan pemazmur Bapak Ibu Saudara-saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikan. Apa maksudnya di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia mau mengajak supaya setiap orang percaya yang menanti-nantikan pertolongan sejati dari Tuhan Allah
bukan hanya mulut yang berkata-kata, tetapi supaya juga jiwanya, batinnya, rohnya menyatu dengan tubuhnya, menyambut kehadiran Sang Kekasih yang memberikan semangat hidup, kebahagiaan, sukacita. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan melalui Kidung Pujian Salomo bahwa kita yang masih dalam dunia ini adalah gambaran kisah yang kita dengarkan tadi. Tentu ada banyak mengalami tekanan, penderitaan yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kewaspadaan, menanti-nantikan kapan dan dari mana datang pertolongan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, mataku melihat ke sekeliling, dari manakah datang pertolongan? Saya mengarana pido mataku lepaka dulu, dia dulu panggil Tuhan, olan siaja umah samping roh panggil. Pertolongan yang sejati hanya ada datang dan bersumber dari Tuhan Allah yang memposisikan dirinya datang sebagai kekasih yang memberikan kesegaran rohani, menghidupkan orang-orang yang berduka, memulihkan pengharapan yang patah supaya bangkit dan termotivasi ada dalam sukacita, kegirangan menyambut Dia. Untuk memperoleh apa yang kita rindukan, kita sering terperangkap, terpenjara. Kita merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan Allah, untuk datang bertatap muka, bahkan untuk duduk bersama-sama menerima belayan kasih-Nya, ungkapan cinta kasih-Nya. Sebagaimana dua orang yang berkasih-kasihan memadu cinta kasih dengan kata-kata yang begitu indah. Dari si laki-laki kepada perempuan, ai kasih, ai manis, ai jelita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa Barat yang sangat indah kata-kata dikatakan hasudungan lirohat. Hasudungan lirohat. Tidak ada lagi bisa dikatakan sebagai kekasih tumpahan, curahan pencurahan hati untuk mencurahkan segala apa yang terbeban, yang menjadi pergumulan, yang layak dipercaya. Teman mungkin boleh banyak. Hidup udang dong atas tersalah namun adongan kamana kana lain ini. Isidor nagari hasudungan. Isidor nagari hasudungan. Yang menjadi kekasih dalam kehidupan. Cinta kasih yang dimaksud bukan cinta kasih yang hanya melihat kepada kekuatan benteng-benteng perlindungan dunia. Mungkin dengan mengandalkan benteng-benteng atau bukit-bukit atau kisi-kisi ruang waktu dan tempat semasa kita dalam hidup ini, mungkin bisa kita merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia. Tapi sesungguhnya itu hanya sementara. Itu yang dikatakan oleh Salomo di dalam khotbahnya, bahwa segala sesuatu sia-sia. Apa yang dilakukan oleh manusia sama seperti menangkap angin. Hanya sesuatu yang hampa. Karena itulah tidak ada yang lebih baik bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan kecuali dia bersukacita dan memuji-muji Allah di dalam penantian karena kasih setianya yang begitu indah. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, sebagai keluarga Kristen, sebagai anggota jemaat, saya akan bilang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih berada dalam hidup. Kita kadang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi kerinduan kita itu dibatasi oleh dinding, dibatasi oleh tembok-tembok pemisah. Kita hanya melihat dari jauh, dari celah-celah, dari kisi-kisi ruang dan tembok. Kita terhalang. Kenapa bisa terhalang? Karena kita terlalu disibukkan
dengan keindahan bukit-bukit dunia ini, dengan keindahan kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa atau janji-janji, kita berlari dan berlari mengejar. Seakan-akan kepemilikan keindahan segala bukit, kekuatan benteng-benteng kehidupan itu menjadi jaminan kebahagiaan kita. Tapi pengkhotbah oleh Salomo juga sudah katakan, itu boleh terjadi, tapi ingat, semua sia-sia. Molotong do HP siswa dulu salukutna akan atayahi di bagasan beruta membuat kita tuh kasonangan nasa siptom naik. Ulau nama risuang dapat kita menaik dopak hijau manata jala juju di mana naumroh papatan berdirinya. Kristus Yesus telah dinyatakan sebagai Allah yang menjadi manusia, yang turun dari kemuliaannya untuk melawat umat yang dia pilih, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka disegarkan di dalam pengharapan. Kristus Yesus telah melakukan itu melalui penebusannya, pengorbanan yang mati di kayu salib, dikubur. Tapi yang kubur tidak berkuasa menahan Yesus, Allah yang hidup itu untuk selama-lamanya. Dia bangkit kembali. Kuasa ilahi, yaitu kuasa Allah, membangkitkan, membangunkan Yesus dari kematian, dan itu pertanda kuasa kebangkitan Yesus dari kematian menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya terhadap orang-orang yang dia sudah kasih. Dengan kata-kata yang sangat inspiratif, kata-kata yang membangunkan. Dengarkanlah kekasihku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, lihatlah, musim dingin telah lewat. Masa-masa sulit, masa-masa yang membuat hidup ini terkurung di rumah sudah berakhir. Barusan kita disegarkan, dihiburkan dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah yang telah mengatasi pandemi COVID-19. Lama kita sudah terkurung, terpenjara. Lama kita diam tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Kita berkeluh. Kita mungkin bisa menjadi apatis dan binoto biar nama saum. Atau kita menjadi tidak mau tahu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, toh juga kita mendengarkan ada banyak yang menjadi korban. Ada yang meninggal. Ada yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ada yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ada banyak kita dengarkan berita-berita, informasi. Apa dan bagaimana kita mengatasi kesulitan akibat daripada pandemi Corona yang sangat menakutkan. Tapi kita, doa-doa kita didengarkan Tuhan. Telah ada kelonggaran, ada harapan, Pak. Dan pada hari Minggu kemarin, kita yang merindukan berjumpa dengan Tuhan Allah bukan lagi hanya melihat dari kisi-kisi rumah kita, bukan lagi hanya melihat dari atas bukit-bukit yang indah, tapi kita telah dibukakan pintu. Kita beribadah bersama walaupun memang masih sangat-sangat terbatas. Itu pun harus kita syukuri. Dan itu pertanda bahwa Tuhan Allah yang kita imani itu tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya untuk tetap tinggal di dalam pengharapan yang sia-sia. Dia telah hadir. Dan kita telah berjumpa. Saya ulangi, bukan lagi hanya berjumpa melihat dari kisi-kisi rumah kita, dari jendela-jendela rumah kita. Bukan lagi hanya mendengarkan suara yang walaupun suara-suara itu dengan kelemah lembutan,
tapi Dia telah menyapa kita dan hadir di tengah-tengah kita. Malam ini juga Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah yang ilahi di dalam kuasa Roh Kudus ada bersama-sama kita. Dalam panggilan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Kidung Agung Sulaiman ini sungguh sangat indah. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang juga turut terpanggil untuk membangunkan saudara-saudara kita. Katakan kepada siapa yang kamu kasihi, hai kekasihku, bangunlah dari tidurmu. Hai saudaraku yang kekasih, bangkitlah, bahwa Dia kekasih kita, yang mengasihi kita, yang memberikan hidup kepada kita, telah hadir, telah datang. Kuasa-kuasa bukit, kuasa kekuatan-kekuatan dunia telah diinjak, telah dihancurkan oleh kuasa Allah di dalam salib yang telah berdiri, salib yang telah tegak di bukit Golgota. Di kaki Yesus kuasa iblis telah diremukkan. Kristus Yesus adalah Raja Gereja. Dialah satu-satunya tali pengikat yang mempersatukan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia. Ini janji yang pasti Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar lip service atau hanya untuk menindak-baukan kita. Bukan hanya sekedar penghibur semata seperti penghibur dunia. Tapi penghibur yang sungguh-sungguh berkuasa dalam kuasa ilahi, menjenguk kita dan menolong kita. Dia sungguh mengetahui isi hati kita. Dia mengerti apa kerinduan kita, dan Dia akan memberikan pertolongan tepat waktu sesuai dengan kemahakuasaan, sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Merancang banyak cara, tetapi Tuhan yang menentukan langkah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Allah sumber segala berkat dan penuh kasih setia, yang telah menyatakan kasih setia hadir di tengah-tengah umat orang percaya di dalam penebusan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus yang telah memanggil dan mempersatukan sekalian umat orang percaya, kami umat yang Kau kasihi ini masuk dan bersama-sama di dalam kerajaan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Firman-Mu yang begitu indah telah kami dengarkan oleh rangkuman pujian dari hamba-Mu Salomo yang sangat memotivasi hidup kami. Rangkuman firman yang sangat inspiratif, yang memberikan kesegaran di dalam iman percaya kami, bahwa sungguh-sungguh Engkau adalah Tuhan yang setia sebagai kekasih yang mengasihi kami, yang layak dipercaya. Engkau adalah Tuhan Allah yang tepat waktu menjawab, memberikan yang terbaik. Apa yang kami rindukan dalam hidup ini, keluar dari pergumulan dunia. Tuhan Allah Bapa kami, melalui firman-Mu Engkau telah memanggil kami sekalian yang dengar-dengaran di hadapan-Mu pada malam ini, supaya bangun, bangkit, supaya kami keluar dari kungkungan tembok pemisah yang menyekat hubungan kami dengan sesama kami, terutama hubungan kami dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, buatkan kami melalui pertolongan Roh Kudus, supaya kami senantiasa terbangun, tergerak
untuk melangkah mengawali hidup baru, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan senantiasa dengar-dengaran kepada firman dan perintah Tuhan. Engkau berkati setiap rumah tangga, keluarga, anggota jemaatmu ini yang beribadah bersama-sama malam ini di hadapan Tuhan, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami senantiasa dibaharui, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Di dalam Kristus Yesus Engkau berkati rumah doa yang senantiasa kami pakai untuk beribadah, bersekutu, dan dengar-dengaran kepada firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Saat mereka tutiki tangian pengdiano dua sepat di rumah partikian di keluarga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat memperoleh kesempatan untuk hidup hingga saat ini.
kami masih merasakan kenikmatan penyertaan di dalam kesehatan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat melakukan kebaktian bersama secara online. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas sukacita dan penyertaanmu kepada setiap pribadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini tidak membuat kami hilang pengharapan kepadamu. Sehingga hari ini kami tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar masyarakat Indonesia, terutama jemaat HKBP Perumnas Tangerang yang hingga saat ini menderita sakit akibat virus COVID-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun melalui perawatan di rumah, agar dengan berkenan-Mu mereka dipulihkan. Untuk para tenaga kesehatan Indonesia, karuniakanlah Bapa kekuatan dan keturunan hati, sehingga angka penularan dan kematian mengalami penurunan yang signifikan, serta dalam program vaksinasi mengalami kelancaran. Sejalan dengan itu, kiranya Tuhan dengan kekuatan dari Bapa, kami sebagai masyarakat Indonesia tetap menghormati segala kebijakan pemerintah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin demi kepentingan bersama. Kami juga berdoa untuk seluruh pemerintah Indonesia dengan segala jajarannya agar senantiasa dikaruniakan hikmat surgawi dari-Mu, agar mereka memiliki pengertian yang baik serta pengenalan yang benar akan Allah, sehingga segala pekerjaan dan tindakan dapat senantiasa sejalan dengan kehendak Bapa dan menghasilkan terobosan yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, terutama keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang, baik secara nasional maupun internasional, agar selalu menjadi perhatian-Mu sehingga dapat terpelihara hingga selama-lamanya. Kami juga ingin berdoa kepada saudara kami di desa, di kota, maupun di dalam dan di luar negeri. Lindungi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari di pasca pandemi ini, Tuhan. Berikan kecukupan pangan maupun kebutuhan sehari-hari pada mereka yang sedang berjalan. Berikanlah kepada anak-anak kami yang sedang belajar di sekolah hingga perguruan tinggi. Berikanlah semangat. Anak-anak kami yang berulang tahun, ajarlah agar mereka bersyukur. Kepada putra-putri kami yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah dan berikanlah yang terbaik. Anak-anak kami yang telah cukup umur, berikanlah mereka pasangan yang seiman dan sepadan. Kepada saudara-saudara kami yang baru ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, berikanlah penghiburan yang sejati. Kepada saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup, berilah pengharapan untuk tegak kembali. Karena Engkau katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kami juga berdoa untuk desa kami, ya Tuhan, tentang kewajiban kami untuk melunasi pinjaman lunak kepada sebagian jemaat kami. Sementara itu, masih banyak kewajiban janji iman jemaat yang masih belum terpenuhi karena berbagai alasan dan kendala. Bantulah kami, Tuhan, agar kiranya jemaat-Mu berkenan untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka terhadap gereja. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami agar kami tetap dalam pendirian kami melepaskan diri dari pengaruh barang dunia yang jahat dan tidak ikut terhadap pergaulan yang tidak baik. Tapi kami akan terus memahami dan belajar, karena dari sana akan dapat disinari iman Tuhan. Dalam kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian, ajarlah kami terus memandang kebenaran Yesus sehingga kami tidak khawatir dan tetap menjalani hidup dengan penuh hati untuk Tuhan, karena Tuhan dan bersama Tuhan.
secara khusus menghadapi pemasangan ini, kiranya Engkau berkenan senantiasa dipenuhi dengan pelayanan yang secara penuh sungguh mengikutimu, sehingga dengan kemuliaan nama Tuhan berkati union kuliah dan seluruh parhalado dan pekerja gereja agar kami melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Semoga Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian doa kami Bapa, dan kami sampaikan dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah kehendak-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, keluarga yang beribadah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita persiapkan persembahan syukur kita untuk kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Henry Pujian nomor 178 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Oras mari kita salutna yang muakamanami nami nang sudah keluarga kita salutna natomon persidohot di pertanyaan berjabu-jabu akin mengataduri kita mari teh hatan itu hata memuji-muji kita di kuan itu hata anggian nai gabe ampul-ampul di kita salutna dihamuna kamanami doinanami kasih keluarga tarumu bima di siala namasa di luas itu hata pandemik sapusia roh
tengah-tengah di Portigion jala gudang ragam namasa sialan di pandemi ini aletong do di Tuhan tadi kita gugu yang munak kamanami nanami lam tapasaha madirita padalanata manang ahapei wala Tuhan ai macai burjudo tuhatai nampai masa di kita alai dilehor dua salut akan adikot di kita atau unang marna doja kita di bagas satangiang amang inang sude aka anggi iboto nami ganuk keluarga saya tuhata mana mama masuk kita tapai hitihut ma aka pertanyaan ata asai gabi di kita saat mata bini sude parhalado setengah-tengah kuliatan AKBP Jalan Cemara untuk kita marsada-sada yang menakamanami nanami di ganuk keluarga mau lihat tema di mata mau lihat tema